Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang medan magnet. Ketika kita memahami bahwa suatu medan listrik dihasilkan oleh suatu muatan listrik, maka secara teori kita dapat beranggapan bahwa medan magnet dapat juga dihasilkan oleh suatu muatan magnet. Namun, keberadaan muatan magnet belum dapat dikonfirmasi. Jadi yang namanya muatan magnet itu belum dikonfirmasi secara akademis. Hingga saat ini, medan magnet masih dianggap sebagai suatu karakteristik dari suatu objek. Selayaknya massa atau medan listrik juga merupakan suatu karakteristik sebuah objek. Jadi jika ada sebuah objek, ya, maka dia punya massa, punya panjang, lebar, dia punya medan listrik, dan dia juga punya suatu karakteristik yang disebut dengan medan magnet, ya, atau B. Maksud dari muatan magnet di sini adalah kalau kita mengenal adanya muatan listrik ya positif ya hanya satu monopol, maka kita tahu bahwa medan listriknya seperti apa, atau misal muatannya negatif maka medan listriknya seperti apa. Tapi kalau kita berbicara tentang magnet, dia tidak akan pernah ada yang monopol karena dia selalu bentuknya adalah dipol ya. Di sini north, south ya, utara, selatan. Kalau misalnya ini kita potong ya, kita potong, maka dia tetap akan menjadi north, south ya dalam bentuknya. Bahkan kalau kita potong lagi ya, kalau kita potong lagi, maka dia juga akan tetap dua kutub ya, north, south. Ya, dia selalu dalam bentuk dipol atau dua kutub. Jadi kita tidak pernah bisa mendapatkan hanya kutub utaranya saja atau kutub selatannya saja. Itu yang disebut dengan muatan magnet yang belum dapat dikonfirmasi. Jika muatan magnet atau magnetic monopole itu ada, maka medan magnet dapat didefinisikan sebagaimana medan listrik didefinisikan. Maka kita secara konseptual itu akan sama atau mirip. Namun karena muatan magnet tidak ya atau belum ada, maka medan magnet dapat didefinisikan secara berbeda. Medan magnet dapat diketahui dengan suatu percobaan ya yang dulunya dilakukan orang, di mana suatu muatan listrik dilepaskan dengan arah dan kecepatan tertentu ya. Muatan listrik Q dengan arah dan kecepatan tertentu ya V di dalam suatu medan magnet ya atau simbolnya B ya. Percobaan ini menghasilkan bahwa muatan listrik yang bergerak di dalam medan magnet akan mengalami pembelokan arah atau arahnya berubah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat suatu gaya yang membelokkan arah dari muatan listrik tersebut. Ya, ini secara detailnya kalian bisa baca juga ada di buku acuan. Pertama kita masuk ke flux magnet ya. Flux magnet didefinisikan sebagai suatu jumlah garis medan magnet ya yang melewati atau menembus suatu permukaan tertentu. Ya, flux magnet untuk membedakannya dengan flux listrik kita tambahkan B ya, flux magnet ya yaitu ini B ya. Ya. Medan magnet ya dikalikan dengan permukaan, luas permukaan cos C ya. Sama sifatnya karena dia dot product ya. Kemudian flux pada permukaan tertutup ya, flux pada permukaan tertutup itu akan sama dengan 0. Sementara kalau flux listrik ya pada permukaan tertutup ya, ini akan sama dengan 1 per epsilon 0 ya Q. Ya, ini untuk flux listrik. Nah, sementara untuk flux magnet itu dia akan sama dengan 0. Karena apa? Karena dia dipol. Ya. Jadi kalau kita ada Gaussian surface, di dalamnya ada magnet gitu ya. Nah, dia karena selalu berpasangan ya, utara-selatan ya. Sehingga flux yang lingkup yang menyentuh yang atau yang menembus di Gaussian surface itu dia akan selalu sama dengan 0 ya. Itu berbedanya. Jadi kalau misalnya muatan listrik itu dia berpasangan ya dalam suatu Gaussian surface ya positif negatif yang besarnya sama, maka ini juga ya fluxnya itu akan sama dengan 0 ya. Net fluxnya akan sama dengan 0. Satuan flux magnet adalah Weber ya. Nah, di sini ada konsep mengenai gaya magnet ya. Saya rasa juga sudah pada tahu ya. Ini positif, negatif baterainya, kemudian selatannya di atas, utaranya di bawah. Maka ketika switch-nya ditutup,
kemana arah pergerakan dari bar ini ya, bar ini kemana arah pergerakannya. Ya, bisa kalian lihat ketika dia ditutup ya, arah arus ya, perlu diingat ini arah arus ya. Arah arus nanti akan kita lihat berlawanan dengan elektron ya. Nah, jadi kalian lihat di sini arah arusnya seperti ini ya, berarti arah arusnya ke sana ya. Nah, ketika ada medan magnet dari utara ke selatan seperti ini, maka sesuai dengan aturan tangan kanan atau kalian biasa pahami dengan gaya Lorentz, maka si bar ini dia akan bergerak ke sana ya. Nah, begitu juga ketika kutub magnetnya kita ubah ya, utara yang di selatan, namun arus listriknya juga tetap ya, maka dia akan bergerak keluar seperti ini. Sama halnya dengan ini ya. Ketika kutubnya kita balik ya, kutub baterainya positifnya di sini, maka ketika utaranya di selatan di bawah, maka dia akan bergerak ke sana ya. Jadi kalian lihat, maka arus akan bergerak ke sana ya. Sehingga F-nya ke sana, ya, ini F. Dan begitu juga selanjutnya seperti ini. Kalau misalnya kutub magnetnya yang kita ubah, maka dia akan bergerak ke sana. Oh ya, untuk ini ya, aturan tangan kanan. Kalian arahkan itu adalah thumb-nya atau ibu jari, itu adalah arus ya. Palm atau telapak tangan ya. Sorry. Ini finger ya, finger atau jari itu adalah arus ya. Ini telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking ya. Kemudian palm itu adalah medan magnet ya, medan magnet. Maka nanti thumb itu adalah gaya. Jadi contohnya di sini fingernya kita ke arah sana ya, fingernya ke arah sana ya, finger. Kemudian palm kita ke arah atas ya, medan magnet. B ini adalah arus, maka thumb kita atau jari jempol kita akan menunjukkan arah dari gaya magnet ya. Begitu juga yang lainnya, kalian bisa coba. Kemudian kita hitung secara kuantitatif gaya magnet ya, itu adalah FB ya untuk membedakan dengan gaya listrik, yaitu muatan dikalikan dengan cross product dari kecepatan dan gaya magnet medan magnet ya. Jadi medan magnet B, kecepatan V. Nah, dengan konsep cross product kita tahu ini adalah QVB sin ya, sudut yang dibentuk antara si V dan B. Kemudian sehingga medan magnet kita bisa hitung adalah FB per KV. Jadi percobaan yang dilakukan orang untuk mengetahui medan magnet itu adalah dengan menghitung gaya ya, dengan menghitung gaya ketika muatan tertentu dengan kecepatan tertentu diberikan, maka medan magnetnya berapa. Satuan medan magnet itu adalah Tesla ya, yaitu Newton ampere meter atau Weber per meter square ya. Satuan lainnya yang sering digunakan adalah Gauss, yaitu 10⁴ Gauss 1 Teslanya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah jika muatan positif, maka arah gaya magnet akan mengikuti konsep cross product atau aturan tangan kanan. Ya. Namun jika muatannya negatif, maka arah gaya magnet akan sebaliknya. Ya. Jadi kalau misalnya di sini tadi kita katakan ini V-nya ya, yang merah, V-nya ke arah sana, kemudian B-nya ke arah sana, maka aturan cross product itu adalah V ke B ditarik ya, ini finger, ya finger ditarik ke arah B, maka arah jari jempol atau thumb kita akan menunjukkan gaya yang dihasilkan. Dan ini berlaku untuk muatan positif. Kalau misalnya muatannya negatif ya, katakanlah muatannya negatif, maka gayanya itu akan kebalikannya ya. Akan ke arah bawah. Kemudian gaya magnet pada kawat berarus, jika suatu kawat berarus listrik ditempatkan di dalam medan magnet, maka kawat tersebut akan mengalami gaya magnet ya, akan
bending, akan terjadi pembengkokan. Ya. Jadi ini rumusnya sama. Jadi kalau kalian ikutkan dia Q VB ya sebelumnya. Sementara V itu kita tahu ya. V itu kan adalah S per T ya. S ini panjang jarak atau dalam hal ini misalnya L ya, panjang kawat kali T. Jadi kalau kalian masukkan Q L per T B ya. Q per T ini adalah arus listrik ya. Makanya kita akan mendapatkan ILB ya, IL cross B atau kalian bisa dapatkan seperti ini. Jadi kalau pada kawat berarus, muatan yang bergerak itu akan dapat kita hitung sebagai arus listrik dan kecepatannya akan hilang karena kita bisa hitung dari panjangnya. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah gaya magnet pada loop berarus ya. Jadi dia ada loop seperti ini. Jika suatu loop berarus listrik ditempatkan dalam medan magnet, maka yang terjadi itu adalah torsi ya, torsi magnet atau gaya magnet berputar. Ya. Penurunannya sama ya. Jadi kalau kalian hitung torsi itu sama dengan F kali M, maka F-nya tadi gaya magnetnya, maka kalian akan dapatkan nilai A yaitu luas dari si loop ini ya, luasnya berapa. Nah, karena dia ada panjangnya, kemudian ada lebarnya atau jarak ini lengan dari si torsi, akan mendapatkan ini. Atau IAB sin C ya. Nah, di sini yang perlu diingat adalah arahnya. Kenapa dia bisa berputar? Karena ketika arus listrik bergerak ke arah sana ya, maka gaya yang bekerja itu adalah ke bawah sesuai dengan aturan tangan kanan. Ketika arus listrik di titik ini, maka arusnya berlawanan arah, maka gayanya juga akan berlawanan arah. Sehingga secara terus-menerus dia akan berputar ya. Ini kalau kalian lihat dari sudut sini ya. Ya, kalau kalian lihat dari sudut sini akan seperti ini, dia akan berputar. Gaya yang pada satu sisi akan berlawanan dengan gaya pada sisi lainnya. Bagaimana gaya pada sisi yang ini ya, sisi yang ini? Karena dia sejajar dengan si B ya. Sejajar dengan si B, maka sudutnya itu 0, maka nilai gaya yang terjadi itu 0. Jadi tidak ada pengaruh gaya pada sisi itu. Oke, ini masih untuk yang gaya magnet pada loop berarus ya. Kita ada yang istilah yang disebut dengan momen dipol karena pada magnet juga tidak jarang kita menggunakan yang namanya momen dipol magnet ya. Kalau pada medan listrik kita kenal ada yang namanya dipol listrik ya. Ya, tau sama dengan P cross E ya. Seperti ini momen dipol ya, si P ini. Kemudian ini medan listrik, maka kita akan dapatkan torsi. Karena jika suatu dipol listrik ditempatkan pada medan listrik, dia akan berputar ya, berputar ya. Sama halnya dengan magnet, ya, torsi yang bekerja pada koil akibat adanya medan magnet ya. Momen dipol dari magnet itu kita namakan mu ya. Yang nilainya adalah N, jumlah lilitan dikali arus dan luas penampang dari konduktor atau loop berarus. Ya. Ini analoginya sama ketika kita punya medan magnet ya, north south gitu ya, medan magnet ke sana, maka kita tempatkan suatu bar magnet di dalam sini ya. Jadi magnet di dalam magnet, kalau ini muatan listrik kita tempatkan dalam medan listrik ya, maka dia akan mengalami gaya putar. Ya. Gaya putar itu yang disebut dengan torsi, dan si magnet ini disebut dengan dipol magnet, maka akan terjadi momen dipol ya. Momen dipol magnet yang besarnya seperti ini, sehingga kita bisa hitung torsi putarnya itu adalah besar dari momen dipolnya dikalikan dengan medan magnet yang terjadi. Sama halnya dengan ketika kita berbicara tentang medan listrik. Satuan dari momen dipol magnet adalah ampere meter kuadrat ya, per meter kuadrat. Lalu untuk arahnya bagaimana? Jadi ketika kita punya suatu loop berarus ya, maka kita menggunakan tangan kanan, di mana arah dari arus listrik ini adalah jari-jari ya, jari-jari. Kemudian jari-jari tangan kanan, kemudian arah dari
momen dipol ya, arah dari momen dipol itu adalah yang ditunjukkan oleh jari jempol atau ibu jari atau thumb kita ya. Jadi kalau misalnya arahnya ke sana ya, jadi kalau kalian ini i-nya ke sana ya, putar sana, maka kalau kalian genggam, maka jari-jari kalian akan menggenggam, sementara ibu jarinya akan mengarah ke atas ya. Maka arah dari momen dipol itu ke atas, dan begitu juga sebaliknya. Ya. Momen dipol ini tidak dipengaruhi oleh medan magnet ya. Jadi ketika ada kawat berarus, kalian dapat menghitung momen dipol magnetnya dia. Jadi setiap kawat loop atau loop berarus itu dia memiliki yang disebut dengan momen dipol magnet. Oke, ini untuk konsep dari medan magnet. Kemudian kita akan masuk ke efek Hall sedikit. Ya, efek Hall ini adalah sama halnya. Pertama kita akan berbicara tentang muatan di dalam medan listrik ya. Ini pelajaran sebelumnya. Ketika ada muatan di dalam medan listrik E ya, akan terjadi perubahan arah ya. Jadi muatan ini arahnya akan berbelok. Dengan catatan yang kita ketahui, muatan positif dia akan bergerak searah dengan arah medan listrik, muatan negatif dia akan bergerak berlawanan. Jadi kalau misalnya ada muatan positif ya, medannya keluar ya, keluar gitu. Kemudian kalau kita tempatkan di sini muatan positif ya, maka muatan positif ini dia akan tertolak sehingga dia searah dengan arah medan magnet. Kalau dia muatannya negatif, maka dia akan tertarik, maka dia berlawanan arah ya. Ini konsep dari medan listrik ya, muatan yang berada di dalam medan listrik. Lalu kita tahu juga muatan yang berada di dalam medan magnet atau B ya, juga mengalami perubahan arah akibat adanya gaya magnet yang kita pelajari barusan. Ya. Ya, dia akan mengalami perubahan arah akibat gaya magnet. Nah, yang disebut dengan efek Hall itu adalah itu suatu ruang atau aula atau yang disebut hall ya, yang terjadi ketika suatu konduktor yang berarus listrik ditempatkan di dalam medan magnet eksternal ya. Jadi ini ada konduktor yang kuning, maka medan magnet eksternal itu adalah yang hijau B ya. Ini adalah konduktor yang di area arus listrik. Maka ketika kita tempatkan seperti ini, apa yang terjadi di dalam konduktor ya? Kita ambil di sini adalah elektron ya. Elektron dia berlawanan dengan arus listrik, maka dia bergerak ke sana. Sementara medan magnet itu dia bergerak ke dalam bidang ya, ke dalam bidang. Maka kita tahu bahwa gaya magnet yang terjadi itu adalah ke kanan, sehingga elektron-elektron ini akan cenderung bergerak ke kanan ya, elektron ini. Nah, dalam beberapa saat ya, yang sangat cepat, maka terjadi polarisasi di dalam konduktor ya. Jadi yang sebelah kanan ini akan dipenuhi oleh muatan negatif, 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 negatif ya. Sementara yang di sebelah kiri akan dipenuhi oleh muatan positif, positif, positif. Jadi artinya terdapat pemisahan antara muatan-muatan yang ada di dalam konduktor tersebut. Nah, pemisahan ini menyebabkan adanya rongga atau hole di dalam konduktor ini ya. Hingga karena muatan-muatannya akan terpolarisasi bergerak ke masing-masing sisi, positif ke kiri dan negatif ke kanan. Ya, karena dia berlawanan arah. Nah, ketika kondisi seperti ini, maka kita tahu ketika ada rongga dan terdapat beda potensial di antara keduanya ya, kan ini positif ini negatif, terdapat beda potensial, maka akan muncul yang namanya medan listrik di dalam konduktor tersebut ya. Medan listrik yang muncul di dalam konduktor tersebut akan mempengaruhi muatan-muatan yang berada di dalam konduktor. Karena ini ya, muatan yang berada di dalam medan listrik dia juga akan berubah arah. Namun arahnya itu akan berlawanan dengan arah gaya magnet tadi ya. Jadi ketika adanya ketika adanya perbedaan seperti ini ya, medan listrik, maka arah dari gaya listrik dia itu akan berlawanan dengan arah si gaya magnet. Sehingga pergerakan di dalam konduktor dalam kondisi equilibrium dia tidak akan berubah. Jadi dia akan tetap lurus ya. Pada awalnya dia akan bergerak, setelah terjadi polarisasi dia akan kembali lurus ya. Semua elektronnya itu akan kembali lurus atau muatan positifnya akan kembali lurus. Nah, ini yang disebut dengan efek Hall. Kenapa dinamakan efek Hall? Karena menyebabkan adanya hole di dalam konduktor ya, sehingga yang akibat adanya polarisasi dari muatan-muatan yang disebabkan oleh gaya magnet.
Oke, itu untuk efek Hall, dan secara keseluruhan untuk medan magnet dia terlalu straightforward, jadi kalian bisa gunakan langsung formula-formula atau rumus yang sudah diberikan, tidak memerlukan analisis yang terlalu mendalam. Oke. Untuk medan magnet saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih.